Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang baju LG chapter 329, yang dimana di sini si Jino sedang mempersiapkan pelatihannya bersama Pluton, Catherine, dan Kaiden, ya, dengan dengan kombinasi dari 3 kekuatan yang berbeda. Dia sedang dilatih nih si Jiwo untuk menghadapi pertarungan yang akan datang nanti nih. Yang lawannya ternyata adalah Duke sendiri, ya, ditantang. Nah, Duke ini emang udah dendam di awal sih sama si Jiwo, dan emang Duke ini pernah kalah lah saya sama Jiwo, tapi dalam artian kalahnya itu kayak 2 pertandingan deh. Pernah nggak ya dia ngelawan Jiwo dalam 2 pertarungan kalau nggak salah, tapi si Duke ini tetap kalah. Nah, di sini sepertinya Duke bakalan abis-abisan untuk ngebunuh si Jiwo. Apalagi si Duke ini dapat bantuan dari salah satu orang dari 10 top peringkat di dunia yang kita tahu sendiri, yaitu si siapa sih itu? Sosu apa tuh namanya? Pokoknya yang rambutnya putih, yang kayak kakek. Kalau kalian tahu, top 10 peringkat di dunia itu yang udah tua. Nah, tapi anak pertamanya ya guys, kayaknya anak pertamanya itu yang ngasih entah itu senjata atau sebuah alat atau mungkin kekuatannya. Tapi kalau diajarin force counter nggak mungkin ya sama dia, karena bagi seorang Awaken yang di dunia LC itu force counter itu seperti nyawanya sendiri guys, penting banget. Kalau udah ngasih itu berarti dia lebih penting. Dan sedangkan Duke ini baru ditemuin sama si, kita panggil si rambut putih aja ya, rambut putih ini yang mungkin sih alat ya, kalau nggak alat atau ada dorongan kuat atau seperti racun, bisa juga racun ya. Nah, makanya di sini si Jiwo tuh bakalan terus dilatih sama Catherine, ibaratnya buat ngembangin kemampuannya dalam penyembuhannya biar meningkat. Nah, kalau ditanya siapakah yang nanti bakalan menang, karena di sini itu enggak diperlihatkan secara sering ya dibandingkan Jiwo ya, latihannya juga dia tertutup, latihan si Duke ini, dan dia juga kayak belajar sendiri. Jadi menurut gua di sini masih menangan Jiwo sih, menurut gua ya masih menangan Jiwo ya. Mungkin nanti ada kayak apa namanya tuh, terdesak dulu deh ngelawan si rambut putih ya kan. Kita akan lihat aja nanti nih. Kalau kita lihat ya, kalau gue bilang sih memang menangkan si Jiwo, karena Duke ini kan kasihan juga sebenarnya gue ngeliat. Kenapa? Meskipun dia diangkat menjadi muridnya Schneider, ya kan, murid dari 10 top peringkat di dunia, tapi dia tuh kayak diarakterikan katanya. Kayak yang lebih penting tuh murid pertamanya. Kalau gue lihat diajarin pun secara sama Schneider tuh kayak apa emang gak pernah diperlihatkan, atau emang sama sekali Schneider nggak pernah ngelatih pribadi. Mungkin kasih teknik-tekniknya iya ya, kayak nih suruh pelajarin buku ini mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kan kalau kayak gitu kan susah ya untuk si Duke ini bisa langsung kuat gitu. Apalagi ini lawannya Jiwo yang dilatih oleh 3 orang yang emang menurut gua bukan Awaken biasa. Harusnya kalau Schneider tuh ngelatih lebih keras sih Duke, mungkin baru dia ada peluang untuk menang. Kalau kayak gini kan udah kelihatan ya, karena kita nggak pernah ngelihat Duke itu dilatih sama Schneider, ya berarti di latihannya tuh latihan otodidak ya, mungkin bakalan kalah. Malah bukan mungkin 100% bakal kalah sama si Jiwo yang sudah latihan abis-abisan sama Kaiden, Catherine, sama si satu lagi si Pluton yang belum juga Gestella. Nah, kemarin tuh muncul tuh Gestella tuh ya kan. Sekarang mah Gestella udah bisa tuh muncul kapan aja di rumahnya si Jiwo, karena udah dipersilakan lah sama si Kaiden. Yang bakal seru juga ya kalau top 10 awak itu tahu ternyata Gestella itu udah tinggal di rumahnya Jiwo, udah sering situ, bakalan geger juga ya. Berarti di rumahnya Kaiden itu ada 2 orang peringkat di dunia ya, yang bisa bantai 10 top peringkat di dunia. Ada Gestella, ada si Kaiden, serta ada orang-orang juga yang menurutku kemampuannya itu diperlukan ya
sangat diperlukan, apalagi Catherine penyembuhan dan Pluton untuk pertahanan. Wih, makin seru nih kayaknya kedepannya. Nanti Kaiden sama Gisela bakalan lebih akrab lagi nih, dan Gisela bakalan berubah jadi kucing ini mah ya di sini. Nah, kalau gue lihat sih nanti kayaknya Gisela bakal berubah jadi kucing deh. Gue nggak tahu kucing atau musang. Ada 3 sih ya, kucing, musang, sama anjing nih ya. Antara 3 nih yang bakalan dia berubah nih. Karena di situ udah kebanyakan kucing, berarti musang kali ya. Tapi kalau musang tuh bisa dipelihara nggak sih musang? Kayaknya sih musang sih lebih pantas. Kalau gue lihat postur tubuhnya ya kan, dari atas sampai bawah dia punya kayak sel-sel buntut musang gitu, warnanya putih, mungkin musang putih merah, musang merah atau musang putih, antara 2 itu sih yang gue gambar. Kalau musang merah terlalu bercolong nggak sih, kayak terlalu kurang ya. Paling putih ya, tapi putih udah ada si Catherine. Sedangkan kalau si Pluton itu warnanya coklat kayak hitam gitu sih. Bakal seru deh nanti pertarungannya. Nanti diadanya di asosiasi si klan atau mungkin sebuah organisasi ya yang diketuai oleh nunanya sih, atau ya mungkin bisa jadi pacar kedepannya sama si Jiwo ya, karena di sini si Nuna juga makin suka sama Jiwo. Begitupun sebaliknya, Jiwo juga suka sama Nuna, cuman masih polos aja ya. Kan Jiwo ini digambarkan polos guys ya, nggak tahu apa. Kalau ditanya masih naif ya tapi serunya ya karena ada si Kaiden. Balik lagi ke Kaiden ujung-ujungnya, karena ada dia yang bisa menutupi kekurangan Jiwo, yang dimana Kaiden ini nggak naif. Dia kalau emang nggak suka ya nggak suka, kalau dia mau ngebantai ya ngebantai, mau membunuh ya dia membunuh. Itulah Kaiden guys, makanya dibenci banget nih sama para awakin atau atas dunia, mungkin karena sifatnya dia ya angkuh, sombong ya, karena kuat dia berasanya. Oke. Mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UI, bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM IG gua ya. Di situ kalian kita bisa ada saling diskusi tentang desain. Gue juga ngajarin kalian gimana caranya dan menghasilkan pastinya ya. Gue juga ngajarin ini biar masukkan uang karya kalian begini, dijualnya begini dan lain-lain. Makanya lihat aja sendiri di playlist YouTube gue, takut kalian kelewatan ya. Atau kalian yang mau ngelamar kerja di perusahaan bisa gunakan skill ini, atau bisa sebagai freelance atau remote. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gua, dan sampai jumpa lagi di next video.